Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du faya ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis famsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuju fanshuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sadaqallahul azim. Sidang Jumat rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam majelisnya sangat menyenangi apabila hadir di tempat majelis yang diisi oleh Rasulullah. Majelis ilmu itu diisi oleh kaum muhajirin dan ansor. Karena kaum muhajirin dan ansor itu lebih dekat dengan Rasulullah. Jadi kalau di dalam majelis orang-orang yang paling dekat duduknya bersama Rasul itu kaum muhajirin dan ansor, beliau sangat menyenangi. Pada suatu ketika banyak orang yang berbondong-bondong ingin duduk bersama Rasul, sehingga karena banyak orang yang lebih dahulu duduk berdekatan dengan Rasul, kaum muhajirin dan ansor itu kesempitan tempatnya, sehingga tidak memiliki tempat untuk duduk berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada saat itu kaum muhajir menyuruh para sahabat yang lain untuk bergeser, tetapi mereka kurang senang disuruh bergeser. Maka tidak lama kemudian turun ayat yang saya bacakan tadi pada muqaddimah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qila lahum, apabila dikatakan, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kalian, tafassahu, bergeserlah, fil majalis, di majelis-majelis, di tempat duduk, di tempat perkumpulan, di tempat musyawarah, fafsahu, maka bergeserlah, berikanlah peluang tempat kepada pihak yang lain. Yafsahillah lakum, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan peluang kepada kalian. Wa idza qila, dan apabila dikatakan unsuju, berdirilah, fansuju, maka berdirilah. Yarfa'illah, maka Allah Subhanahu wa taala meninggikan atau mengangkat alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minkum, di antaramu, walladzina utul ilma, dan orang-orang yang didatangi ilmu, yang memiliki ilmu pengetahuan lebih tinggi, darajat, beberapa derajat di atas yang tidak berilmu. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna khabir, maha peneliti atas apa yang kalian perbuat. Sidang Jumat rahimakumullah, ayat ini mengandung beberapa hal. Pertama adalah
yang dipanggil orang beriman. Yang kedua berkaitan dengan etika majelis, etika tempat duduk, etika musyawarah. Dan di situ diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada pihak yang lain, jangan memonopoli tempat yang umum. Secara historis seperti saya katakan tadi, ayat itu berkaitan dengan zaman Rasulullah. Tetapi al-ibrah laisat bihususis sabab. Ibrah itu bukan dihususkan oleh sebab. Jadi kalau saya uraikan historis ayat, sebab nuzul ayat itu bukan mempersempit makna ayat, tetapi itu salah satu metode untuk memahami ayat. Salah satu metode untuk tadabbur ayat. Dan di situ dikatakan tafassahu, berikan peluang. Karena ternyata sampai saat ini sering terjadi di dalam pertemuan, di dalam musyawarah, di dalam rapat, orang monopoli. Tentu saja bukan masalah monopoli duduk, tetapi itu monopoli menyampaikan pandangan, monopoli menyampaikan pendapat, sehingga orang lain itu susah untuk menyampaikan pendapat karena kehabisan waktu. Sering juga kita dengar umpamanya di dalam acara sambutan, dipersilahkan oleh pribumi kepada pimpinan rombongan laki-laki untuk menyampaikan maksud dan tujuan. Tidak sedikit yang menyampaikan maksud dan tujuan itu isinya ceramah, isinya tabligh, isinya memberikan nasihat panjang. Padahal yang diminta oleh pribumi, oleh protokol itu hanya sambutan, hanya sepatah kata. Tentu sambutan sepatah kata ya seperlunya. Jangan menghabiskan waktu dan pendapat yang lain. Jadi makanya saya katakan tadi ayat itu memang berkaitan dengan majelis Rasul, tetapi berkaitan pula dengan pertemuan, dengan perjumpaan kita di dalam rapat kita. Karena di dalam rapat juga tidak sedikit orang itu menghabiskan orang lain untuk menyampaikan pandangan, menyampaikan pendapatnya, sehingga orang lain tidak memiliki kesempatan untuk bicara. Sidang Jumat rahimakumullah, maka di sini tafassahu. Jadi kalau diminta untuk bergeser, diminta untuk memberikan peluang kepada pihak lain, berikan orang lain pun peluang. Dan itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yafsahillah lakum. Allah akan memberikan peluang, Allah akan memberikan kesempatan kepada orang yang memberikan kesempatan pihak lain. Lalu kaitannya di sini wa idza qilan suju fansuju. Apabila sudah diperintah untuk berdiri, berdirilah. Dan ini sering juga kita temukan di dalam acara walimah umpamanya. Kursi itu disediakan di dalam walimah untuk orang yang makan dan minum. Tapi tidak sedikit tamu menyimpan tasnya di kursi, menyimpan makanan di kursi, yang itu untuk duduk sehingga pihak lain tidak mendapatkan kesempatan. Sehingga dimonopoli. Ayat ini memberikan garis kepada kita. Kalau itu merupakan tempat umum, berikan kepada umum. Dan itu juga sering kita temukan di dalam ibadah. Umpamanya jamaah umroh masuk raudhah di Masjid Nabawi, dia berdesak-desakan antri sampai di raudhah, diam duduk, sehingga orang lain tidak punya kesempatan untuk masuk itu. Demikian pula di Hijr Ismail, lama-lama di situ, padahal orang lain berebut untuk masuk.
Jadi kalau tempat umum atau tempat itu dibutuhkan oleh umum, maka berikan kesempatan kepada umum. Kalau tempat itu milik bersama, berikan bersama. Jadi jangan sampai mempersempit ruang gerak pihak lain. Dan itu Allah Subhanahu wa taala menandaskan yafsahillah lakum. Orang yang memberikan kesempatan kepada pihak lain, Allah akan memberikan kesempatan. Man nafasa'an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, nafasallahu anhu kurbatan min kurabin yaumal qiyamah. Hadis riwayat Muslim yang wafat 256 Hijriah. Barang siapa yang memberikan suatu peluang, memberikan kesempatan kepada pihak lain atau mengatasi kesulitan dan kesempitan orang lain, maka Allah akan membukakan di hari kiamat. Dan barang siapa yang mempersulit orang lain, Allah akan memberikan kesulitan. Dan ditandaskan di dalam hadis ini, wallahu fi aunil abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pertolongan kepada hambanya selama hambanya itu memberikan pertolongan kepada pihak lain. Sidang Jumat rahimakumullah, jadi kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, banyaklah menolong sesama. Kalau kita ingin mempunyai kesempatan, berikan kesempatan kepada pihak lain. Kalau kita tidak ingin dipersulit, jangan mempersulit pihak lain. Kemudian kalimat berikutnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang mukmin dari kalian. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat manusia bukan karena hartanya, bukan karena statusnya, bukan karena kedudukannya, tapi karena imannya. Semakin tinggi imannya, maka semakin tinggi derajatnya. Semakin rendah imannya, semakin rendah pula derajatnya. Tapi ada yang lebih lagi memiliki derajat keimanan itu, yaitu walladina utul ilma darajat, orang yang berilmu. Jadi iman meninggikan derajat, tapi ada yang lebih tinggi derajatnya, yaitu orang yang berilmu. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji. Huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Dialah Allah yang menjadikan kalian khalifah di muka bumi. Wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din, dan Allah mengangkat sebagian kalian di atas bagian yang lain, derajatnya. Liyabluwakum, dan Allah menguji. Jadi menguji derajat keimanan, menguji derajat keilmuannya. Ma fima atakum, apa yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kalian. Inna rabbaka sari'ul iqab, sesungguhnya Tuhanmu itu maha cepat mengambil tindakan siksaan. Wa innahu laghafurur rahim, dan dia juga maha pengampun lagi maha penyayang. Walikullin, maka bagi setiap orang darajatun, ada derajat masing-masing. Dan darajatnya itu lebih tinggi, lebih rendahnya mimma amilu. Bukan hanya ilmu juga, tetapi amalnya, diakibatkan oleh amalnya. Wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, dan Allah itu tidak lalai terhadap mereka, terhadap apa yang diperbuat mereka. Oleh karena itu, kalau kita ingin meraih derajat tinggi, tingkatkan kualitas iman dan tingkatkan kualitas ilmu.
serta tingkatkan amal. Karena orang yang beramal tanpa ilmu, kata Umar bin Abdul Aziz, yaitu khalifah ke-8 dari dinasti Muawiyah yang wafat tahun 93 Hijriah, wa man amila bi ghairi ilmin kana ma yufsidu aksara mimma yuslih. Barang siapa yang beramal tanpa ilmu, maka merusaknya itu lebih banyak dibanding membawa kemaslahatan. Jadi kalau orang beramal tanpa ilmu, bisa saja terjadi kerusakan di muka bumi dibanding kemaslahatan. Sidang Jumat rahimakumullah, dan ayat ini dikunci wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala itu maha peneliti atas apa yang diperbuat oleh manusia. Maka semuanya itu dalam etika pergaulan, etika perkumpulan, etika musyawarah, etika hidup oleh Allah Subhanahu wa taala akan diaudit. Siapa yang terbaik, siapa yang kualitasnya rendah, baik keimanannya maupun amal solehnya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Subhanahu wa taala wallahu bima ya'maluna khabir. Bima ta'maluna khabir. Allah Subhanahu wa taala maha peneliti atas apa yang kalian perbuat. Walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidki wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, fa ya ibadallah usikum bitaqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqa. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis famsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuju fanshuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa hal yang patut saya garis bawahi dari surat Al-Mujadilah ayat 11 yang saya ungkap di khutbah pertama. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, itu sebagai penghormatan. Yang kedua, idza qila lakum tafassahu, apabila diminta peluang dalam suatu majelis, maka segera memberikan kesempatan kepada pihak yang lain. Ketiga, jika dalam kehidupan ada yang membutuhkan bantuan keleluasaan, maka berilah keleluasaan dan kelapangan. Jangan monopoli suatu tempat, baik tempat ibadat, tempat musyawarah, atau tempat yang lainnya, sepanjang tempat itu ditentukan untuk umum. Keempat, perintah melapangkan tempat mengandung larangan mempersempit suatu tempat, mempersempit suatu majelis. Memang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam monopoli, tetapi masih banyak sampai sekarang. Maka ayat ini mengingatkan kita. 5. Janji Allah bagi orang yang melapangkan tempat, memberikan keleluasaan, akan mendapatkan keleluasaan pula. Ini hukum kausalitas, hukum sebab akibat. 6. Jika ingin mendapatkan kebaikan, maka berbuat baiklah kepada sesama. Jika ingin mendapat peluang, maka berikan peluang kepada pihak yang lain. 7. Allah menjanjikan derajat tinggi bagi mukmin yang berilmu. Tegasnya, jika ingin meraih derajat tinggi, tingkatkan kualitas iman kita, tingkatkan kualitas dan kuantitas ilmu kita, dan tingkatkan amal soleh kita.
8. Orang yang beriman dan berilmu merupakan penyandang derajat tertinggi. Dan tidak ada derajat tertinggi selain orang berilmu. Karena semakin tinggi ilmu, semakin tinggi derajatnya, dan di atasnya adalah yang maha berilmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang 9, Allah maha peneliti pada segala perbuatan manusia. Maka derajat keilmuan, keimanan, dan amal soleh akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita panjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiban wasi'an bighairi hisab. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.